Pernahkah kamu bertemu seseorang yang terlihat sempurna? Kata-katanya rapi, senyumnya meyakinkan, hidupnya seolah tanpa cacat. Tapi ketika kamu mulai menggali sedikit lebih dalam, kamu akan menemukan sesuatu yang gelap, sesuatu yang selama ini dia sembunyikan dengan rapi. Hari ini, kita masuk ke sebuah cerita yang penuh manipulasi, kebohongan, dan permainan psikologi yang tidak hanya kejam, tapi juga sangat cerdik. Ini bukan sekadar film kriminal. Ini bukan sekadar misteri pembunuhan. Ini adalah perang kecerdasan antara seorang pria yang berusaha menyelamatkan dirinya dengan kebohongan dan seseorang yang ingin membuka semuanya, sampai tidak ada satu pun kepalsuan yang tersisa. Film ini berjudul The Invisible Guest 2016 atau Contratiempo. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe, karena di channel ini, Es Teh Manis, kita bukan hanya membahas film, kita membongkar sisi gelap manusia yang jarang orang berani lihat. Sudah, kalau begitu, tarik napas, dan mari kita mulai kisah ini. Adrián, Inconsciente, estuve unos minutos. Adrian Doria, nama yang dikenal sebagai salah satu pengusaha muda paling sukses di negaranya. Dia kaya, dia terkenal, dia memenangkan penghargaan bisnis internasional. Di depan publik, dia adalah contoh sempurna kesuksesan modern. Tapi malam itu, segalanya hancur. Polisi menemukan dia di sebuah kamar hotel yang terkunci dari dalam. Di lantai kamar itu, berbaring tubuh seorang wanita tidak bernyawa. Wanita itu adalah Laura Vidal. Dan Adrian? Dia satu-satunya orang di ruangan itu. Tidak ada jejak orang ketiga, tidak ada tanda masuk paksa, tidak ada kamera keamanan. Semua bukti menunjuk ke satu kesimpulan. Adrian membunuh Laura. Untuk menyelamatkan diri, Adrian memanggil seseorang. Bukan pengacara biasa, namanya Virginia Goodman. Seorang ahli hukum yang terkenal bukan karena banyak bicara, tapi karena dia tidak pernah kalah. Ketika Virginia datang, dia tidak memperkenalkan diri dengan ramah. Dia hanya duduk, menatap Adrian, dan mengatakan, "Aku tidak di sini untuk mendengarkan kebohongan pertamamu. Aku ingin kebohongan terakhirmu." Kalimat itu saja sudah cukup untuk membuat ruangan terasa sunyi. Adrian memulai ceritanya. Dia mengatakan bahwa seseorang mencoba memerasnya, bahwa dia dan Laura adalah korban, bahwa pembunuhan itu direncanakan oleh orang lain. Dia menceritakannya dengan nada meyakinkan, terstruktur, nyaris seperti dia pernah melatih cerita itu sebelumnya. Ketika dia selesai, Virginia hanya tersenyum tipis dan berkata, cerita itu terlalu sempurna, dan dunia nyata tidak pernah sempurna. Adrian terdiam. Setelah ditekan, Adrian mulai mengungkapkan kebenaran pertama. Laura bukan rekan kerja biasa. Dia adalah wanita yang dia selingkuhi. Mereka sering bertemu diam-diam, dan pada suatu perjalanan pulang, semuanya berubah. Di jalan sepi dan gelap, mereka menabrak sesuatu. Bukan hewan, bukan benda, tapi seorang anak laki-laki bernama Daniel Garrido. Tubuh Daniel terlempar, ia terluka parah. Dan Adrian panik. Laura menangis, memohon kita harus membawanya ke rumah sakit. Tapi Adrian tidak mau. Dia tidak takut karena anak itu meninggal dunia. Dia takut karena reputasinya bisa hancur. Jadi dia melakukan hal yang hanya dilakukan orang yang putus asa. Dia berusaha menyembunyikan kejadian itu. Virginia bertanya, saat itu, apakah Daniel sudah meninggal? Untuk pertama kalinya, Adrian menunduk. Dengan suara pelan, dia berkata, tidak, Daniel masih bernapas. Virginia berhenti menulis, karena jawaban itu mengubah semuanya. Berarti, kecelakaan itu bukan pembunuhan. Yang membunuh Daniel
adalah keputusan berikutnya. Adrian memasukkan tubuh Daniel ke bagasi mobil dan menenggelamkannya ke danau. Tidak ada amarah, tidak ada emosi, hanya ketenangan dingin saat melakukan keputusan yang tidak bisa ditarik kembali. Beberapa hari kemudian, orang tua Daniel mulai menghubungi Adrian. Awalnya halus, lalu mulai mengganggu, panggilan telepon tanpa suara. Mobil yang sama terlihat di depan rumahnya. Surat tanpa nama berisi satu kalimat, "Kami tahu." Tetapi mereka tidak menyerang. Mereka menunggu, diam yang menakutkan. Unas preguntas y tiene usted bien. Todo lo que sé de la prensa, de su hijo es lo que dice la Laura mulai tidak tahan akan tekanan psikologis itu. Dia mulai merasa bersalah. Tak bisa tidur, tak bisa bekerja. Dia ingin menyerahkan diri, tapi Adrian menolak. Baginya, lebih baik hidup dalam kebohongan daripada kehilangan segalanya. Saat itu, hubungan mereka berubah. Mereka bukan sepasang kekasih lagi. Mereka adalah dua orang yang saling memegang rahasia. Virginia menatap Adrian dan bertanya, "Laura pernah mengancammu, bukan?" Adrian akhirnya mengakui. Laura mulai mengancam akan membongkar kebenaran. Dia sudah kelelahan, dia sudah muak, dan dia ingin berhenti berbohong. Itu membawa mereka ke hari terakhir di kamar hotel itu. Virginia mulai bertanya detail yang sangat spesifik. Bagaimana posisi tubuh Laura? Di mana kaca pecah? Bagaimana caramu membuka jendela? Kenapa tidak ada sidik jari lain? Pertanyaan yang terlalu tepat, terlalu rinci. Itu membuat Adrian akhirnya sadar. Virginia tahu terlalu banyak untuk ukuran pengacara. Dando forma con los Esta detalles que usted me ha dado. foto demuestra que la madre Ella es falsa. Esta foto, señor Doria. Tiba-tiba, suara Virginia berubah, nada berbicara, intonasi, sikap tubuh, semuanya berubah. Dia melepas soft lens-nya, membuka topeng wajahnya yang sangat tipis, dan untuk pertama kalinya Adrian melihat bukan pengacara, tapi ibu dari anak yang dia bunuh. Semua interogasi yang terjadi sejak awal bukan untuk membela Adrian, itu untuk mendapat satu hal, pengakuan. Di meja, alat perekam kecil menyala, merekam semuanya. Adrian perlahan paham, dia tidak pernah dalam proses pembelaan, dia sedang diadili. Dan ketika Virginia yang asli berdiri dan menuju pintu, dia mengatakan, "Kamu bisa memenangkan semua penghargaan, tapi kamu tidak bisa memenangkan perang melawan kebenaran." Dan hari itu, Adrian bukan lagi pengusaha sukses. Dia hanyalah seseorang yang akhirnya kehabisan kebohongan. Kebenaran tidak selalu datang dari polisi atau dari hukum. Kadang kebenaran datang dari seseorang yang kehilangan segalanya, kecuali tekad untuk mengungkap apa yang kamu sembunyikan. Kalau kamu suka alur seperti ini, gelap, penuh psikologi, dan twist yang tidak bisa ditebak, jangan lupa like, share, dan subscribe. Tulis komentar, menurut kamu, siapa yang sebenarnya monster di film ini? Tetap waspada, karena kebenaran sering bersembunyi di balik senyuman. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap manis, tetap santai, dan tetap di es teh manis.